Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang historitas mazhab Hanafi dan Maliki. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pemateri pada hari ini. Yang pertama, saya sendiri, Sinta Maulida Afiani, NIM 20203100077. Yang kedua, Maulida Hoirul Fitria, NIM 20203100078. Yang ketiga, Dwi Zaidatun Nikmah, NIM 20203100079. Cakupan materi pada hari ini, yang pertama yaitu sejarah perkembangan mazhab, yang kedua sejarah mazhab Imam Abu Hanifah, yang ketiga sejarah mazhab Imam Ibn Malik. Materi yang pertama, sejarah perkembangan mazhab. Pengertian mazhab. Secara bahasa, mazhab memiliki dua pengertian. Pertama, kata mazhab berasal dari kata zahaba yazhabu yang memiliki arti telah berjalan, telah berlalu. Pengertian kedua yakni mempunyai arti suatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran. Oleh karena itu, mazhab berarti yang diikuti atau dijadikan pedoman atau metode. Pengertian mazhab dalam istilah fikih atau ilmu fikih setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu yang pertama jalan pikiran atau metode atau manhaj yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian. Yang kedua, pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya mazhab. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh 1. Perbedaan pemahaman pengertian tentang lafadz nas. Yang kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lugawiyah nas. Yang keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan atau ta'arud al-adilah. Yang kelima, perbedaan tentang qiyas. Yang keenam, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Yang ketujuh, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Dan yang terakhir, perbedaan dalam masalah nasah. Selanjutnya, periode pertumbuhan pada abad ke-0 sampai 1 Hijriah. Yang pertama, mazhab pada masa Rasulullah. Pada periode ini, mazhab hanyalah sebuah pendapat atau ijtihad para sahabat dalam memahami sebuah kasus. Lalu, sahabat melaporkan kepada Rasulullah akan kasus tersebut, sehingga Rasulullah langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu yang benar atau keduanya benar. Mazhab secara sistematis belum terbentuk, hanya berbentuk pendapat-pendapat para sahabat dan ijtihad-ijtihadnya yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Kedua, mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah. Karena setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Kemudian ketiga, mazhab pada masa tabi'in. Di era tabi'in belum ada pembagian mazhab yang 4. Namun bukan berarti di masa itu belum ada ilmu fikih. Justru para ulama mazhab 4 itu adalah murid-murid terbaik dari generasi tabi'in. Selanjutnya yaitu periode pembentukan pada abad kedua sampai 3 Hijriah. Nah, pada masa inilah munculnya mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulida Hoirul Fitria. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Hoirul Fitria, NIM 20203100078. Saya akan membahas tentang sejarah mazhab Imam Abu Hanifah. Materi yang saya bahas ini terkait tentang kehidupan, latar belakang pemikiran, corak, dan model istinbat. Yang pertama yaitu kehidupan. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuhra Al-Kufi. Lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Abu Hanifah memulai perkembangan ilmunya yaitu di Kufah, di mana tempat tersebut menjadi salah satu kota yang sedang berkembang dan sekaligus menjadi pusat ilmu dan kebudayaan. Abu Hanifah belajar dengan seorang guru, Zaid ibnu Ali Ja'far As-Shadiq, Abdullah bin Hasan, dan para tabi'in bidang fikih.
Sepeninggal gurunya ketika beliau umur 40 tahun, Abu Hanifah mulai mengajar dan mengeluarkan pandangan-pandangan yang tidak jarang menimbulkan kontroversi dengan pandangan yang sudah ada. Berdasarkan orang-orang yang mengetahui hal ini sewaktu hidupnya, hampir seluruhnya digunakan untuk belajar dan mendalami ajaran agama Islam, dan perlu diketahui bahwa Abu Hanifah semenjak kecil sampai dengan meninggal berada di kota Kufah. Selanjutnya yaitu latar belakang pemikiran. Abu Hanifah lahir di zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang pada saat itu terdapat dua arus besar pemikiran, yaitu ahli hadis dan ahli ra'yu. Namun Kufah pada saat itu lebih didomisili ahli ra'yu, termasuk guru Abu Hanifah, sehingga berpengaruh pada pemikiran Abu Hanifah. Corak pemikiran hukum dari Imam Abu Hanifah adalah cenderung rasional. Metode istinbat hukum mazhab Hanafi, yaitu antara lain Al-Quran, Al-Hadis, pendapat sahabat, qiyas, ihtisan, ijma' dan urf. Corak mazhab yang digunakan Imam Abu Hanifah yaitu dikenal sebagai ahli ra'yu karena mahir dalam menggunakan qiyas atau analogi. Jauhnya jarak antara Kufah dan Madinah menyebabkan sedikitnya para ahli hadis di samping kompleksitas persoalan di Kufah sebagai kota perdagangan yang dekat dengan pusat pemerintah atau Baghdad dibanding dengan kota Madinah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zaidatul Hikmah, NIM 2020310079. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang mazhab Imam Ibnu Malik. Yang pertama, kehidupan Imam Ibnu Malik. Nama lengkapnya ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Selama hidupnya, beliau selalu berada di Madinah, sehingga mazhab beliau berkembang di Madinah dan menjadi panutan penduduk di sana. Oleh sebab inilah beliau mendapat sebutan Imam Dar al-Hijrah. Nah, pada masa hidupnya, Imam Malik menuntut ilmu kepada ulama-ulama di Madinah, di antaranya ulama Nafi, ulama Syihab Az-Zuhri, ulama Ayyub Asy-Syikhtiani, dan masih banyak lagi ulama-ulama di kota Madinah. Imam Malik mempelajari ilmu fikih kepada gurunya yang bernama Rabi'ah ibnu Abdirrahman yang dikenal sebagai ahli ra'yu. Imam Malik dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, memiliki hafalan kuat, dan juga memiliki sikap kritis dalam berbagai hal tentang ilmu fikih. Latar belakangnya, pada awalnya Imam Malik memfokuskan studinya pada ilmu hadis. Beliau mengarahkan perhatiannya pada fikih ra'yu atau penalaran dari ahli Madinah. Corak ra'yu di Madinah adalah perpaduan antara nas-nas dan berbagai maslahat. Imam Malik tidak mau memberikan fatwa terhadap kasus yang belum pernah terjadi. Beliau selalu menggunakan fikih dan hadis sebagai jalan keluar. Kemudian yang ketiga ada metode istinbat dari Imam Ibnu Malik. Yang pertama adalah Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman umat Islam. Kemudian yang kedua ada As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah Ijma' ahli Al-Madinah. Nah, Ijma' ahli Al-Madinah ini maksudnya adalah kesepakatan penduduk Madinah atau ulama Madinah. Kemudian yang keempat ada fatwa sahabat. Yang dimaksud fatwa sahabat adalah jawaban, pendapat, putusan atas sebuah hukum yang disampaikan oleh sahabat Nabi. Kemudian yang kelima ada khobar ahad dan qiyas. Nah, di antara khobar ahad dan qiyas ini yang lebih didahulukan kedudukannya adalah qiyas. Kemudian yang keenam ada al-istihsan. Al-istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Kemudian yang ketujuh adalah maslahah mursalah. Kemudian yang terakhir itu mengenai corak mazhabnya, yaitu mazhab hadis, karena kota Madinah memang menjadi pusat peredaran hadis. Keluarga beliau juga terkenal sebagai perawi hadis, sehingga mazhabnya bercorak sebagai mazhab hadis.
Nah, salah satu kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik adalah Al-Muwatta, dan termasuk buku hadis yang pertama beliau tulis. Rijalus sanad dalam kitab tersebut kebanyakan adalah para Hijaziyun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.